Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Untuk anak-anak Ibu kelas 9, kita masih melanjutkan materi kita untuk bab 3 tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan menjelaskan perdagangan bebas ASEAN. Ya, nah peta konsepnya kita sekarang sudah masuk ke sini ya, perdagangan bebas ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang keunggulan di bidang ekonomi ya. Kali ini kita akan masuk ke perdagangan bebas. Oke, materi pembelajarannya. Nah, kita sudah sampai di subbab terakhir yaitu subbab E tentang pasar bebas. Oke, langsung saja kita masuk pasar bebas ya. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor ya. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dan sebagainya. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Lalu yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur, akses informasi pasar yang tidak diatur, dan perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Ya, namanya pasar bebas ya, perdagangan bebas. Maka kebijakan pemerintah di sini nggak ada diskriminasi. Jadi semuanya itu adalah untuk keluar masuknya barang dan jasa dari satu negara ke negara yang lain tanpa perlu ada peraturan yang sangat ketat ya, seperti itu. Lalu banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, kenapa berdiri Masyarakat Ekonomi ASEAN ini? Masyarakat Ekonomi ASEAN atau biasa disingkat dengan MEA, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN, yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Ya, kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997, ketika KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN, yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020, ya, 2020, yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, ini adalah latar belakang berdirinya MEA. ASEAN atau ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN itu menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya itu lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara-negara ASEAN saat ini. Nah, tentu saja 10 negara ASEAN itu adalah anggota dari MEA. Ya, ada Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Indonesia, ada Laos, ada Malaysia, lalu Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ini adalah 10 negara anggota ASEAN. B. Tujuan. Tujuan utama MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu yang pertama, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Lalu MEA ini akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property rights, taxation, and e-commerce. Lalu yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market and international production base dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Dan yang terakhir, tujuannya MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Lalu kita masuk ke organisasi yang kedua, yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA.
Latar belakang berdirinya, AFTA ini merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN ini sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA ini dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Adapun tujuan AFTA yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Lalu, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Lalu yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Lalu organisasi yang ketiga ada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC ya. Latar belakang berdirinya, perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC ya. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Lalu muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara itu saling membutuhkan. Nah, saat itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Nah, organisasi APEC ini diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada tahun 1989 itulah 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Lalu, Asia Pacific Economic Cooperation yang selanjutnya disingkat dengan disebut dengan APEC ini adalah organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra pada bulan November 1989. Tujuannya membangun kerjasama ekonomi. Nah, saat ini APEC ini memiliki 21 anggota ekonomi yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Lalu, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah, dan mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Lalu kita masuk organisasi yang keempat adalah Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Latar belakang berdirinya, Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community atau Uni Eropa, European Union. Sejak berakhirnya Perang Dunia yang Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Nah, usaha untuk mempersatukan Eropa itu sudah dilakukan, tapi keberhasilannya itu tergantung dari dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Lalu The Treaty on European Union ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993 setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa. Nah, mulai tahun 1999, masyarakat Eropa itu hanya mengenal satu mata uang yang disebut dengan European Currency Unit atau European Union. Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan masyarakat ekonomi Eropa ini harus mengalami beberapa kali amandemen. Nah, hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota. Sampai saat ini adalah benua Eropa itu adalah benua satu-satunya yang memiliki mata uang tunggal ya. Oke, lalu tujuannya yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota dan menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, lalu meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota dari masyarakat ekonomi Eropa ini. Oke, kita masuk yang keempat, World Trade Organization. Nah, latar belakang berdirinya WTO ini sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. WTO ini terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round ya tahun 1986 sampai 1994.
Sehingga pada akhirnya persetujuan dalam perundingan di Uruguay itu meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Nah, anggota WTO saat ini lebih dari 150 negara dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. Oke. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif, ya. Lalu menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional dan menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, oke anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita untuk subbab yang D. Nah, ini adalah materi terakhir di bab 3. Oke anak-anak semuanya, untuk pertemuan selanjutnya kita masuk materi baru ya, materi bab 4 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Oke, baik semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa pertemuan berikutnya itu dengan materi baru. Oke, thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.